Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Tiara Saputra dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A 2018. Ujian akhir semester Manajemen Proyek Sistem Informasi. Indra Tiara Saputra 0903 12 818 23057. Penjelasan. Sistem informasi mempunyai peranan yang sangat penting. Semakin pesat perkembangan suatu perusahaan, maka sistem informasinya juga mempunyai peranan yang semakin penting. Pengembangan sistem adalah penyusunan suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Kenapa diperlukan pengembangan sistem? Yang pertama, munculnya beberapa masalah pada sistem yang lama, contoh keluhan pelanggan, laporan yang tidak sesuai, waktu kerja yang berlebihan. Kedua, ketidakberesan sistem yang lama disebabkan pertumbuhan organisasi, terjadi error pada sistem. Ketiga, memiliki kesempatan untuk unggul dari persaingan pasar. Yang keempat, adanya instruksi yang diberikan oleh pimpinan perusahaan. Yang kelima, adanya instruksi yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan untuk mempermudah perusahaan dalam menyebarluaskan informasi mengenai produk yang dijual, mempermudah perusahaan dalam melakukan promosi terhadap produk yang dijual, mempermudah transaksi jarak jauh. Sasaran dan manfaat sistem informasi ini akan digunakan oleh user yang akan membeli produk, staf untuk menjadi admin, dan pemilik usaha untuk laporan. Work Breakdown Structure atau WBS adalah suatu metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan hierarki. WBS digunakan untuk melakukan breakdown atau memecah tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail. Hal ini dimaksudkan agar proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik. Contoh kasus, sistem informasi penjualan arloji pada CV Sinar Terang Semarang. 1.0 investigasi awal, 2.0 analisis, 3.0 perancangan dan desain, 4.0 coding, 5.0 implementasi. Pada WBS pengembangan sistem informasi penjualan arloji pada CV Sinar Terang Semarang, di sini telah diperkirakan struktur kegiatan untuk menjalankan proyek. SDM dan OTK. Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Organisasi proyek sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan mengatur dan mengorganisasi sumber daya, tenaga kerja, material, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen sesuai kebutuhan proyek. Contoh kasus, sistem informasi penjualan arloji pada CV Sinar Terang Semarang. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, staf memiliki peranan yang universal. Terdiri dari administrator, memiliki peranan dalam mengelola seluruh kegiatan yang ada, technical writer, memiliki peranan dalam menyusun komunikasi teknis berbentuk buku panduan, staff supporting memiliki peranan dalam membantu beberapa aspek yang diperlukan, interviewer memiliki peranan dalam mengajukan beberapa pertanyaan kepada pengguna untuk meningkatkan sistem yang ada, database administrator memiliki peranan dalam mengelola database yang ada. Tenaga ahli memiliki peranan yang bersifat khusus, terdiri dari sistem analis, memiliki peranan dalam melakukan analisa sistem, bisnis analis memiliki peranan dalam melakukan analisa bisnis,
Web design memiliki peranan dalam membuat gambaran UI pada sistem. Programmer memiliki peranan dalam melakukan pengkodean pada sistem. Jadwal kegiatan, metode pengembangan sistem yang digunakan adalah System Development Lifecycle atau SDLC, di mana model yang digunakan adalah waterfall. Jadwal kegiatan, proyek ini berjalan selama 78 hari dan menghabiskan waktu 5 bulan. Berikut adalah gambaran dari kegiatannya. Selanjutnya, cost benefit analysis. Yang pertama, payback period. Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Return of investment atau ROI merupakan laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Net present value atau NPV merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon. Interval rate of return atau IRR adalah indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Estimasi biaya. Rincian biaya. Berikut adalah contoh dari rincian biaya dari proyek Sistem Informasi Penjualan Arloji berbasis web. Dengan biaya pengembangan hardware pada tahun ke-0 senilai Rp3.500.000, software pada tahun ke-0 senilai Rp1.000.000, sumber daya manusia senilai Rp15 juta. Biaya pemeliharaan pada tahun ke-1 senilai Rp600.000, pada tahun ke-2 senilai Rp850.000, pada tahun ke-3 senilai Rp1.200.000. Total biaya pada tahun ke-0 senilai Rp19.500.000, pada tahun ke-1 senilai Rp600.000, pada tahun ke-2 senilai Rp850.000, pada tahun ke-3 senilai Rp1.200.000. Rincian biaya. Manfaat wujud. Rincian terdiri dari pengurangan biaya operasional pada tahun ke-1 senilai Rp800.000, pada tahun ke-2 senilai Rp1.150.000, pada tahun ke-3 senilai Rp1.350.000. Peningkatan efisiensi pada tahun ke-1 senilai Rp850.000, pada tahun ke-2 senilai Rp1.350.000, pada tahun ke-3 senilai Rp1.700.000. Peningkatan penjualan pada tahun ke-1 senilai Rp750.000, pada tahun ke-2 senilai Rp1.150.000, pada tahun ke-3 senilai Rp1.500.000. Pengurangan biaya persediaan pada tahun ke-1 senilai Rp1.000.000, pada tahun ke-2 senilai Rp1.600.000, pada tahun ke-3 senilai Rp2.000.000. Total wujud pada tahun pertama senilai Rp3.400.000, pada tahun kedua senilai Rp5.250.000, pada tahun ketiga senilai Rp6.550.000. Manfaat tak wujud. Rincian terdiri dari peningkatan nama baik kepada pelanggan pada tahun ke-1 senilai Rp1.350.000, pada tahun kedua senilai Rp1.650.000, pada tahun ketiga senilai Rp2.000.000. Peningkatan moral karyawan pada tahun ke-1 senilai Rp1.900.000, pada tahun kedua senilai Rp2.100.000, pada tahun ketiga senilai Rp2.400.000. Peningkatan pelayanan kepada pelanggan pada tahun pertama senilai Rp1.600.000, pada tahun kedua senilai Rp1.800.000, pada tahun ketiga senilai Rp2.300.000. Total tak wujud pada tahun pertama senilai Rp4.850.000, pada tahun kedua senilai
5.550.000. Pada tahun ketiga senilai 6.700.000. Manfaat wujud dan tak wujud pada tahun ke-1 senilai 8.250.000. Pada tahun kedua senilai 10.800.000. Pada tahun ketiga senilai 13.250.000. Proset merupakan total manfaat dikurang total biaya. Pada tahun pertama senilai 7.650.000. Pada tahun kedua senilai 9.950.000. Pada tahun ketiga senilai 12.050.000 rupiah. Payback period. Perhitungan payback period sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 senilai 19.500.000. Proset pada tahun 1 senilai 7.650.000. Sisa biaya sistem pada tahun pertama senilai 11.850.000. Sisa biaya pada tahun pertama merupakan pengurangan dari total biaya pengadaan sistem pada tahun 0 dikurang proset pada tahun 1. Proset pada tahun kedua senilai 9.950.000. Sisa biaya sistem pada tahun kedua senilai 1.900.000. Sisa biaya sistem pada tahun kedua merupakan pengurangan dari sisa biaya sistem pada tahun 1 dikurang proset pada tahun kedua. Payback period sama dengan 1.900.000 dibagi 11.850.000 dikali 1 tahun. Hasilnya adalah 0,16 tahun. Maka payback period sudah dapat dicapai pada tahun kedua atau secara mendetail adalah 0,16 tahun. Return on investment. Perhitungan return on investment sebagai berikut. Biaya, total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 senilai 19.500.000. Total biaya pengadaan sistem pada tahun pertama senilai 600.000. Total biaya pengadaan sistem pada tahun kedua senilai 850.000. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ketiga senilai 1.200.000. Total biaya pengadaan senilai 20.150.000. Keuntungan. Total keuntungan sistem pada tahun pertama senilai 8.250.000. Total keuntungan sistem pada tahun kedua senilai 10.800.000. Total keuntungan sistem pada tahun ketiga senilai 13.250.000. Total biaya keuntungan senilai 32.300.000. Return on investment 32.300.000 dikurang 22.150.000 dibagi 20.150.000 dikali 100% sama dengan 45,82%. Sistem memberikan keuntungan 45,82% pada tahun ketiga dan menjadikan sistem ini layak digunakan. Net present value. Perhitungan net present value sebagai berikut. Apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungkan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 10% per tahun. Maka NPV sama dengan minus 19.500 ditambah 7.650.000 dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 1 ditambah 9.950.000 dibagi 1 plus 0,1 pangkat 2 ditambah 12.050 rupiah dibagi 1 tambah 0,1 pangkat 3 sehingga NPV sama dengan 4.731.29 rupiah. Hasil dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah NPV tersebut
bernilai Rp4.731.29 atau dapat dikatakan lebih besar dari 0, maka proyek tersebut sangat layak untuk dilaksanakan. Internal Rate of Return. Metode ini adalah metode untuk mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama dengan nilai sekarang dari nilai proyeknya. Misal, I1 sama dengan 10%, I2 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan Rp4.731.29.000 bernilai positif, dan NPV 2 belum diketahui. NPV sama dengan minus 19.500.000 ditambah 7.650.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 1 ditambah 9.950.000 per 1 plus 0,15 pangkat 2 plus 12.050.000 dibagi 1 plus 0,15 pangkat 3. NPV sama dengan Rp2.598.874.000 bernilai positif. Maka IRR sama dengan 10% plus 5% dikali Rp4.731.29 dibagi Rp4.731.29 dikurang Rp2.598.874 sama dengan 11,10%. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar 11,10% per tahun apabila bunga pengembalian rate of return yang diinginkan sebesar 10% per tahun, maka IRR lebih besar dari 10%. Dengan kata lain, bahwasanya proyek ini dapat diterima. Outline pelaporan. Pelaporan terhadap pengembangan sistem berbasis website dilakukan melalui project manager terhadap tim. Pelaporan pengembangan proyek dilakukan setiap minggu. Laporan terdokumentasi dengan baik. Berikut user interface system. Dapat dilihat 3 gambar ini merupakan user interface system. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.